Halo semuanya, saya akan membahas strategi media planning saya dalam kampanye digital dengan tema pemanasan global. Pertama, kita perlu tahu latar belakang saya memilih topik pemanasan global ini. Pemanasan global itu merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan proses meningkatnya suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Suhu permukaan bumi mengalami peningkatan sekitar 0,6 derajat Celcius sejak 100 tahun yang lalu. Isu ini penting untuk dibahas karena tidak hanya menyangkut Indonesia, melainkan global, di mana seluruh dunia mengalami hal yang sama. Pemanasan global ini merupakan konsekuensi dari perubahan iklim, pengundulan hutan, polusi, hilangnya keberagaman hayati, penipisan sumber daya, dan perubahan penggunaan lahan pada ekosistem, satwa liar, dan juga masyarakat. Nah, pemilihan topik kampanye ini dilatar belakangi oleh kondisi bumi yang sudah sangat parah. Bumi bukan lagi memanas, melainkan sudah mendidih. Jadi, isu ini sangat penting untuk dibahas supaya membuat setiap orang bisa sadar untuk mulai bergerak melawan pemanasan global, mematikan apinya supaya bumi ini tidak mendidih lagi. Nah, selanjutnya ada target audiens dari kampanye saya ini. Kampanye saya ini ditujukan untuk semua kalangan karena merupakan isu global. Namun, kalau harus lebih spesifik, target audiens saya itu Gen Z karena mereka itu lebih paham dan aktif menggunakan media sosial. Selanjutnya ada platform media yang akan saya pilih. Ya, saya itu akan menggunakan media sosial TikTok karena media ini merupakan media yang paling banyak digunakan belakangan ini oleh semua kalangan. Nah, selain itu berdasarkan teori media dependensi milik Ball, Rockich, dan The Floor yang menjelaskan bagaimana audiens itu bergantung pada media untuk mendapatkan informasi dan pengambilan keputusan. Maka TikTok merupakan media yang tepat untuk digunakan karena memiliki sistem algoritma yang bagus, penyebaran informasi yang cepat, dan penggunanya yang banyak. Selanjutnya strategi pesan konten. Nah, pesan konten saya itu akan disampaikan melalui video pendek berdurasi kurang lebih 1-3 menit. Karena saya pakai media TikTok, maka format iklan yang paling tepat adalah video pendek. Jika berbentuk foto atau video yang terlalu panjang, akan membuat orang terlalu malas untuk melihatnya dan akan lanjut scrolling lagi. Kemudian ada simulasi anggaran dari konten saya ini. Di TikTok itu ada beberapa fitur promosi untuk meningkatkan jumlah penontonnya, yaitu ada in-feed ads, yang maksudnya itu muncul di beranda for your page. Kedua ada spark ads, yaitu frekuensi penampilan konten yang banyak. Yang ketiga ada top view ads, yaitu di mana video kita ditampilkan pertama kali saat orang itu membuka aplikasinya. Nah, saya rata-ratakan biayanya itu sebesar 100.000 per fitur. Maka simulasi anggaran yang akan saya keluarkan adalah 100.000 per hari selama 1 bulan dengan target impresi kurang lebih 100.000 plus penonton. Maka totalnya itu 100.000 dikali 30 hari sama dengan 3 juta per bulan. Selanjutnya ada KIP atau Key Performance Indicator. Yang pertama itu awareness metric. Dalam awareness metric itu ada impresi, reach, dan view. Impresinya itu target tayangannya itu minimal 100.000 dalam sebulan. Reach-nya jumlah pengguna unik yang melihat iklan. Targetnya itu 50.000 ke atas. Terus view through rate atau VTR-nya itu presentasi penonton yang menonton hingga akhir itu lebih dari 15% targetnya. Yang kedua ada engagement metric yang terdiri dari click-through rate, like, share, comment, dan followers growth. Nah, CTR-nya itu persentase orang yang mengklik iklan setelah melihatnya. Target saya adalah lebih dari 1%. Yang kedua ada like, share, comment-nya itu interaksi pengguna, targetnya itu 5.000 plus engagement dalam sebulan. Dan untuk pertumbuhan follower saya,
jika akun akan digunakan untuk kampanye lebih lanjut, maka targetnya itu ada peningkatan 1000 lebih followers. Nah, yang ketiga ada conversion metrics, yang terdiri dari website clicks atau landing page visit, dan hashtag challenge participation. Nah, website clicks itu jika ada link yang mengarahkan ke sumber informasi lebih lanjut, dan hashtag challenge participation jika ada kampanye partisipatif. Misalnya tantangan untuk berbagi aksi ramah lingkungan dengan hashtag misalnya selamatkan bumi dan sebagainya. Nah, untuk evaluasi dan optimasi konten saya itu, yang pertama, keberhasilan kampanye iklan itu diukur melalui fitur konten analitik di TikTok sendiri untuk mengetahui jumlah penonton, like, komen, durasi menonton iklan ini, seberapa persen yang menonton sampai habis, segmentasi penontonnya, mulai dari usia, gender, negara, sumber mendapatkan video kita dari FYP atau yang lainnya. Yang kedua itu, untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas iklan, perlu dibuat lagi konten atau iklan baru sebagai wujud keberlanjutan kampanye iklan kita supaya pemanasan global itu dapat segera diatasi sesuai dengan tujuan awal dari konten saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.